Selamat hari Minggu keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada hari Minggu ini, tanggal 1 Agustus 2021, kita masih bersama-sama beribadah secara online di rumah. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka bersama-sama, tapi kita percaya bahwa berkat rahmat Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita senantiasa. Pada hari Minggu ini mari kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu, Allah yang memberkati kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa, dan kami percaya berkat rahmat kasih karya Tuhan kami terima. Walaupun kami masih bersama-sama beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tetapi berkat-Mu tidak akan lalu dari kami semuanya. Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memimpin Tuhan dan memberikan berkat penyertaan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami diberkati oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa indah. Kami juga akan mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah memimpin menuntun dengan tangan kasih kuasa-Mu. Berkati kami sebagai orang yang mendengar firman, berkati kami sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, berkati kami sebagai orang yang melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkati kami sebagai orang yang membagikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan menjadi suluh bagi jalan kami, sehingga kami berjalan di dalam terang kasih karya Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pada hari Minggu ini adalah awal di bulan Agustus. Kita bersama-sama tetap melaksanakan protokol kesehatan oleh karena kita bersama-sama sedang menghadapi masa pandemi. Dan kita berdoa supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Kita merenungkan bersama-sama tema gereja kita, yaitu keluarga Allah yang diciptakan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sedang belajar bersama-sama tentang pribadi Yesus Kristus, di mana ketika kita belajar sekarang, kita belajar Yesus Kristus di dalam Kitab Rut. Di dalam Kitab Rut, Yesus Kristus digambarkan sebagai sang penebus orang yang berdosa. Kita tahu, sudah 2 minggu ini kita belajar tentang konsep sang penebus. Yang pertama, sang penebus itu harus seorang dari kaumnya. Yang kedua, sang penebus harus menebus dengan sukarela yang didasari dengan kasih yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Dan sekarang kita belajar konsep yang ketiga tentang sang penebus adalah sang penebus harus mampu untuk menebus. Sang penebus harus mampu untuk menebus. Saya akan membacakan dari Imamat pasal yang ke-25, ayat yang ke-25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Imamat mengatakan, atau kitab Imamat mengatakan, bahwa seorang penebus yang menebus kaum yang telah jatuh miskin dan menjual sebagian dari miliknya, maka harus menebus. Yang syarat yang diberikan untuk menebus adalah, kalau kita melihat di sini, maka seorang kaum yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang. Kata harus datang, sang penebus tidak boleh mewakilkan. Sang penebus harus menyatakan dirinya sendiri. Sang penebus harus menghadirkan dirinya sendiri. Sang penebus harus datang dan tidak boleh diwakilkan oleh orang yang lain. Yang kedua yang dilihat dari Imamat ini adalah, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaum yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya. Yang kedua,
tidak hanya harus datang, tetapi juga mau menebus, mampu untuk menebus. Kalau dia datang ketika ada penjualan itu, tetapi dia tidak mampu untuk menebus, maka tidak akan terjadi penebusan. Kalau dia datang tetapi dia tidak mempunyai apa-apa untuk menebus atau yang menebus apa yang dijual itu, maka tidak akan jadi penebusan. Jadi yang kedua, syarat ini harus dipenuhi bagi sang penebus, yaitu tidak mewakili. Yang pertama, tidak mewakili atau tidak mewakilkan kepada orang lain. Yang kedua, harus mampu untuk menebus. Sang penebus harus mampu untuk menebus. Dalam kitab Rut kita belajar figur Boas mampu menebus Rut. Sedangkan sanak saudara yang lain tidak mampu. Dia mengatakan, kamu saja yang menebus. Berarti Boas tidak mewakilkan kepada yang lain. Dia datang sendiri ketika menebus Rut. Yang kedua, dia mampu untuk menebus Rut. Mengapa Boas mampu untuk menebus Rut? Karena Boas memang tidak berada di dalam posisi kemiskinan. Saya ulangi lagi. Mengapa Boas mampu menebus Rut? Karena Boas tidak berada dalam posisi kemiskinan. Kalau kita melihat dalam kitab Rut, Boas ini adalah orang yang mampu. Dia adalah orang yang kaya. Karena itu dia bisa menebus Rut. Kalau Boas ada di dalam posisi yang sama dengan Rut, yaitu dalam kemiskinan, maka Boas tentu tidak bisa menebus dan menjadi penebus bagi Rut. Kalau Boas sama dalam posisinya dengan Rut, yaitu sama-sama tidak punya, sama-sama miskin, sama-sama tidak bisa mengandalkan apa-apa, maka Boas tidak akan mungkin menjadi sang penebus bagi Rut. Karena Boas pun juga mempunyai posisi yang sama, yaitu posisi dalam kemiskinan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Rut, Boas ini adalah orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang mau menebus Rut, sehingga Boas mampu untuk menjadi sang penebus bagi Rut. Sama seperti Boas, Yesus Kristus juga mampu menebus manusia. Mengapa? Karena Yesus Kristus tidak berada di dalam kondisi yang dihadapi oleh semua manusia. Kalau tadi Boas mampu menebus Rut karena Boas tidak dalam kondisi dan posisi yang dihadapi oleh Rut, yaitu miskin, maka Yesus Kristus juga sama, dia mampu untuk menebus manusia. Mengapa dia mampu? Karena Yesus Kristus tidak berada di dalam kondisi yang dihadapi oleh semua manusia. Pertanyaannya, apa kondisi yang dihadapi oleh semua manusia? Apa yang dihadapi oleh semua manusia sehingga manusia tidak atau membutuhkan sang penebus? Manusia membutuhkan orang atau pribadi yang bisa menebusnya. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, saya akan membacakan bagi keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kondisi yang dihadapi oleh semua orang manusia adalah berdosa. Kalau kondisi yang dihadapi Rut adalah kemiskinan, tidak punya apa-apa, tidak punya pegangan, tidak punya harta benda. Karena itu dia harus ditebus oleh Boas yang kaya raya. Kondisi yang dihadapi oleh semua manusia, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata dan seluruh manusia di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa, karena
firman Tuhan ini mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa, berarti kondisi yang dihadapi oleh kita sebagai manusia, saya sebagai manusia, bapak, ibu, saudara sebagai manusia, adalah kondisi berdosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 menuliskan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa dan karena itu dapat menjadi penebus bagi semua manusia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 mengatakan seperti ini, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saya ulangi lagi, 1 Petrus 2 ayat yang ke-22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Petrus yang hidupnya bersama-sama dengan Yesus kurang lebih selama 3 tahun, berpengalaman sendiri, tahu sendiri dalam hidupnya, dan bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dan selama pengalamannya itu dia mengatakan, iya, Yesus Kristus yang bersama-sama dengan saya setiap saat tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini merupakan kesaksian yang luar biasa dari seorang murid Yesus, dari seorang rasul yang hidupnya bersama-sama dengan Yesus ketika hidup di dunia ini. Dan Rasul Paulus, rasul yang dipanggil oleh Yesus, juga mengatakan seperti ini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Rasul Paulus mengatakan Yesus tidak mengenal dosa. Yesus Kristus tidak mengenal dosa, berarti hidupnya tidak seperti manusia. Hidupnya tidak seperti kondisi manusia. Hidupnya tidak sama posisinya dengan manusia, sehingga bisa menebus kita manusia berdosa, karena Yesus tidak berdosa. Yesus Kristus mampu menebus manusia karena Yesus Kristus tidak berada dalam kondisi seperti manusia, yaitu berdosa. Karena itu dia punya kemampuan untuk menebus kita, karena dia tidak sama posisinya dengan kita manusia yang berdosa. Lebih lanjut Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, Rasul Paulus menekankan manusia yang berdosa memperoleh penebusan dalam Yesus Kristus, dan harga yang harus dibayarnya dalam penebusan itu adalah darahnya sendiri. Yang pertama, kondisi Yesus Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus karena tidak berdosa. Lalu yang kedua, harga yang dibayar juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam dia. Firman Tuhan mengatakan sebab di dalam Yesus yang tidak berdosa itu, dan oleh darahnya. Yang pertama, sebab di dalam Yesus yang tidak berdosa itu, yang punya kemampuan untuk menebus kita itu, dan oleh darahnya, berarti ada pembayaran yang dilakukan, yaitu darahnya untuk menebus orang yang berdosa. Lalu firman Tuhan selanjutnya mengatakan kita beroleh penebusan. Saya ulangi lagi, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, Yesus Kristus mampu menebus kita manusia karena Yesus Kristus tidak berdosa. Kalau Yesus Kristus sama posisinya dengan kita, berdosa, maka tidak akan mampu menebus kita. Kalau Yesus Kristus posisinya sama dengan kita, kondisinya sama dengan kita, yaitu manusia yang berdosa, tentu tidak akan mampu menebus kita. Tapi Yesus tidak berbuat dosa, Yesus tidak berdosa. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, marilah kita memuliakan Allah. Saya akan membacakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan
tubuhmu. Saya ulangi lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus yang mampu menebus kita manusia berdosa. Karena dia tidak berdosa. Dan Yesus sudah membayar harganya. Harganya adalah darahnya sendiri. Dicurahkan bagi kita manusia yang berdosa. Dan kita telah lunas dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan setiap saat. Keluarga Gereja Baptis Efrata, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena kita berbahagia, karena kita bersukacita, karena kita penuh pengharapan, marilah hidup kita setiap hari memuliakan nama Dia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah mampu sebagai penebus bagi kami, karena Engkau tidak melakukan dosa dan Engkau tidak berdosa. Karena itu Tuhan, biarlah seumur hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai dengan tangan kasih kuasa-Mu yang luar biasa indah. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati ternak kami, memberkati usaha kami, memberkati toko kami, memberkati putra-putri kami yang sekolah dan kuliah. Yang sakit, Engkau adalah Yehovah Rafa, Tuhan yang memberkati dengan kesembuhan bagi kami semuanya. Yang memberikan pekerjaan, Engkau memberkati pekerjaan yang daripada Tuhan. Yang memberikan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungan dan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang memberikan teman hidup, Engkau akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan dan seimbang, dan nantinya akan dipersatukan dalam tali pernikahan kudus. Yang berulang tahun pada minggu ini, Engkau Tuhan yang memberikan panjang umur, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan berkat penyertaan berkat yang terbaik, dan Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga hamba-hamba-Mu yang berulang tahun pada minggu ini diberkati, disertai dengan tangan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa indah. Bila berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu keluarga Gereja Baptis Efrata. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita tetap bersama-sama mematuhi himbauan dari pemerintah. Dan kita bersama-sama menghadapi pandemi ini. Kita pasti sehat, kita pasti menang bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maju Gereja Efrata. Haleluya.